Hai, kembali bersama saya Suntar di Bengkel Mafia. Kali ini kita melanjutkan pembahasan mengenai soal Olimpiade Fisika ya, dengan tema dinamika partikel. Teman-teman, saya sudah membuat video yang sama tentang ini ya, tetapi saya akan menggunakan cara yang berbeda di video ini. Jadi teman-teman bisa membandingkan caranya dengan berbagai pendekatan. Jadi tidak hanya sekedar menghafal rumus ya, tapi teman-teman dengan bebas dengan berbagai konsep fisika bisa menyelesaikan soal yang ada. Ini adalah tentang dinamika partikel ya. Lalu di sini juga teman-teman kalau lihat ya, ada balok M1 diletakkan di atas bidang miring. Kemudian ini bidang miring diberikan percepatan ke kanan ya. Karena kalau bidang miringnya diam, ini akan turun ke bawah. Tapi kalau bidang miring ini dipercepat ke kanan, maka di sini M1 itu bisa diam, tidak meluncur menuruni bidang miring. Nah, berapa nih percepatan bidang miring ini agar M1 itu diam terhadap bidang miring? Oke. Nah, di video saya sebelumnya ya, saya sudah membahas dengan menggunakan kerangka acuan bidang miring. Kali ini saya akan menggunakan pendekatan kerangka acuan tanah. Di video saya sebelumnya, saya juga menggunakan sumbu X-nya adalah sejajar bidang miring, sumbu Y-nya tegak lurus bidang miring. Kali ini saya coba sumbu X-nya horizontal terhadap tanah, sejajar terhadap tanah, sumbu Y-nya tegak lurus terhadap tanah ya. Jadi ini cara yang berbeda ya. Nah, sebelum dua video ini, teman-teman juga boleh menonton video tentang konsep ya, konsep tentang kerangka acuan inersial dan kerangka acuan non-inersial dan gaya fiktif. Saya akan letakkan itu di bagian deskripsi supaya teman-teman paham konsepnya, lalu coba lihat kedua video ini, pasti nanti akan lebih paham lagi. Oke? Di sini sumbu X, sumbu Y, maka waktu saya menggambar diagram benda bebas benda 1 M1, gayanya ada M1G karena ada gaya gravitasi beratnya. Lalu kemudian ada gaya normal karena dia bersentuhan dengan bidang miring ya. Lalu gaya normal atau gaya persentuhannya ini adalah gaya yang tegak lurus dengan bidang sentuh, yaitu ke sana. Nah, di sini ingat tadi saya katakan bahwa sumbu X horizontal seperti ini, sumbu Y seperti ini. Berarti gaya-gaya yang tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y itu harus diproyeksi. Nah, di sini sudah M1G ke bawah, berarti udah nggak perlu diproyeksi, sudah sejajar. Nah, yang masalah adalah N. N-nya ini harus diproyeksi ke arah sumbu X dan ke arah sumbu Y. Nah, bagaimana memproyeksi ini? Kita perlu tahu sudutnya. Perhatikan bahwa ini adalah bidang miring ya. Bidang miring, lalu ini garis miringnya ya, sejajar bidang miring ini ya. Ini adalah tanahnya misalnya ya, tanahnya. Ini adalah alfa. Nah, perhatikan bahwa ini saya kasih garis bantu di sini. Jadi ini sejajar dengan tanah ya. Lalu kemudian ini balok ini kan sejajar dengan bidang miring ini. Oke. Berarti alfanya di sini. Perhatikan alfanya di sini. Oke. Nah, alfanya juga adalah di sini. Karena kalau teman-teman perhatikan ya, ini sejajar dengan tanah, ini adalah garis pada bidang miring ini, sejajar bidang miring. Terus ini horizontal, sejajar dengan tanah. Ini kan sudut dalam berseberangan nih. Ya, kayak huruf N atau huruf Z. Berarti ini alfa, ini alfa. Oke, sekarang kalau alfa di sini kita lihat ini N dengan sejajar bidang miring ini ya dengan si N itu kan 90 derajat. Berarti kalau ini alfa, di sini adalah 90 min alfa di sini. Yang saya tidak tulis di sini adalah 90 min alfa. Dan perhatikan juga garis vertikal dengan garis horizontal ini 90. Berarti dari sini sampai sini 90. Kalau yang tidak saya tulis ini adalah 90 min alfa, berarti yang atasnya ini adalah alfa. Oke. Jadi kita dapatkan ini alfa, alfanya dari sini. Kalau teman-teman bingung boleh pakai angka. Misalnya, ini 20 derajat nih ya, 20 derajat. Kalau ini 20 derajat, berarti ini 20 derajat. Ingat sudut dalam berseberangan. Kalau ini 20 derajat, berarti yang atas yang tidak ditulis ini berapa? 70. Karena semuanya ini, lihat ya, semuanya ini 90. Sedangkan yang segininya 20. Berarti ini 70 dong. Oke. Kalau ini 70, perhatikan, kalau ini 70, kita tahu bahwa yang lurus vertikal sama horizontal itu totalnya 90 semuanya. Dan ini tadi 70. Berarti yang atasnya 20. Dan ingat tadi alfa 20, di sini 20, ya kan? Berarti kalau sudutnya di sini alfa, maka alfa adalah sudut yang di atas ini. Oke. Sekarang kita bisa proyeksi N-nya ini ya, ini kan membentuk sudut dengan vertikal. Berarti ini adalah komponen yang cos-nya. N kali cos, yang satunya lagi adalah N kali sin alfa. Oke ya. Sekarang saya akan menggunakan kerangka acuan tanah. Kerangka acuan inersial. Berbeda dengan video sebelumnya, saya menggunakan kerangka acuan bidang miring itu non-inersial. Jadi nanti itu ada kaitannya dengan penerapan gaya fiktif ya. Ketika saya menggunakan kerangka acuan inersial, berarti tidak perlu ada gaya fiktif yang ditambahkan. Oke. Nah, sekarang kita analisa hukum Newtonnya.
Sigma FY. Sigma FY-nya Y yang mana? Y yang ini, ya kan? Jadi total gaya pada arah sumbu Y, ya, itu sama dengan 0. Kenapa? Karena kerangka acuannya tanah. Jadi benda M1 ini ya ketika ya bidang miring ditarik dipercepat ke kanan, ingat katanya apa? Dia tidak meluncur menuruni bidang miring, nggak turun kan? Atau dengan kata lain dia juga tidak turun secara vertikal. Berarti dalam arah vertikal M1 ini tidak turun dan tidak naik. Berarti sigma FY ya dalam arah vertikal ini atau dengan kerangka acuan tanah ini adalah 0. Ada gaya apa saja? Kita lihat ada n cos alpha ya, lalu di sini ada M1G, ya n cos alpha dikurang M1G sama dengan 0, atau dibalik juga nggak apa-apa, M1G dikurang n cos alpha sama dengan 0, hasilnya sama saja. Kita dapat n cos alpha sama dengan M1G, persamaan 1, oke. Sekarang kita mau analisa sumbu X-nya, gaya-gaya pada sumbu X-nya. Nah, sigma Fx itu tidak sama dengan 0, kenapa? Karena benda M1 bersama-sama dengan benda M2 dipercepat ke kanan. Karena ingat ya, dia tidak menuruni bidang miring. Kalau bidang miring ke kanan, dia juga harus ke kanan. Turut bersama-sama berbarengan. Artinya, A2 ke kanan, bidang miringnya, M1 juga harus A2 ke kanan pada saat yang sama. Itu sebabnya, sigma Fx tidak 0, tapi sigma Fx adalah massa balok M1 ini, lalu dikali dengan percepatan ke kanannya. Dan percepatan ke kanannya, A1-nya adalah A2, yaitu sama dengan bidang miring ini. Lalu gayanya ada apa aja? Ya, hanya ada n sin alpha. Nah, sekarang kita dapat dua persamaan. Ada dua variabel tak diketahui, n, ya. Lalu kemudian ada A2. Nah, di sini ada dua persamaan. Berarti cukup ya, bisa kita selesaikan. Nah, saya menggunakan cara eliminasi aja, karena ini perkalian, ya. Teman-teman bisa juga pakai substitusi. N sama dengan mg dibagi cos. N-nya masukkan ke sini. Boleh, sama aja. Atau saya menggunakan n sin alpha, saya bagi dengan n cos alpha, karena itu perkalian. Waktu dibagi itu nanti akan gampang dieliminasi ya, karena akan kecoret. Jadi ini ada N habis dibagi, ada M1 habis dibagi ya. Lalu sin dibagi cos, itu adalah tangen alfa. Sisanya A2 per G di sebelah kanan, maka G-nya saya kalikan ke sebelah sisi ini ya, maka kita dapatkan A2 sama G kali tangen alfa. Oke? Nah, teman-teman, kita dapatkan solusi yang sama dengan video saya sebelumnya, tetapi menggunakan cara yang berbeda. Ini kerangka acuan tanah, ya, inersial. Sebelumnya adalah kerangka acuan non-inersial, yaitu kerangka acuan bidang miring. Dan di dalam video sebelumnya ada gaya fiktif, ya. Teman-teman bisa tonton konsep tentang hal itu dulu ya, tentang gaya fiktif, tentang kerangka acuan, itu di bagian deskripsi. Oke, ya. Saya sudahi video saya sampai di sini. Harap dengan menonton beberapa video perbandingan dari Bengkel Mafia, teman-teman melalui sharing ini boleh memiliki pemahaman yang makin limpah ya, konsepnya makin mendalam, sehingga tidak sekedar menghafal rumus, tapi bisa mengerjakan soal-soal dengan cara yang berbeda. Salam semangat!